podcast kali ini kita akan membahas nilai-nilai dasar ASN. Di mana ada rekan-rekan kita sebagai narasumber. Boleh memperkenalkan dirinya? Siap izin, saya welcome to Ragul. Siap, saya Dodi Barus. Ya, di sini kita menjadi narasumber Bapak Angga Prasetya. Bagaimmana penerapan berorientasi pelayanan? Oh, baik Pak, saya akan menjawab bagaimana cara berorientasi pelayanan ASN, terutama kita yang ASN Basarnas ini ya, yang masih CPNS Basarnas. Menurut saya, orientasi pelayanan ini kita sebagai ASN harus bisa memaksimalkan kerja kita, Mas. Ya, demi kepuasan masyarakat harus ikhlas, Mas. Itu. Sekian, Mas. Oh, makasih. Menurut Pak Dodi, gimana cara mengaplikasikan berorientasi pelayanan itu? Menurut saya, cara pengaplikasian berorientasi pelayanan tentunya dalam lingkungan kantor atau teman-teman nanti yang ingin menerapkan dalam lingkungan sehari. Ya, pertama kita harus menerapkan dalam diri kita sendiri, yaitu kita harus memenuhi dan memahami apa sih tentunya nanti kita sebagai calon ASN atau calon pegawai Basarnas memenuhi apa kebutuhan masyarakat, serta kita harus selalu ramah, kesempatan, peduli, dan saling memedulikan dan peka terhadap lingkungan. Mungkin itu, Mas. Oh, menurut Pak Welcome, bagaimana penerapan nilai-nilai akuntabel itu kepada kita yang CASN ini? Akuntabel, Mas. Ya. Ya, saya lanjutkan pertanyaan dari Mas. Yang sama kan dari Mas Ferry kan. Akuntabel ini bisa dibilang kan bertanggung jawab kita sebagai ASN, tanggung jawab kita menjalankan tugas kita. Itu sangat penting, Mas, karena ya memang sangat utama itu, Mas. Jadi kita harus menjalankannya. Seperti itu ya. Iya. Oh, menurut Pak Dodi, bagaimana cara kita sebagai CPNS ini meningkatkan kompeten kita untuk instansi? Ya, tentunya cara kita atau cara saya dalam meningkatkan kompetensi dalam instansi atau kantor pencarian pertolongan kelas A Medan, tentunya saya berlatih kemampuan fisik, yaitu pull up, push up, sit up tentunya, dan juga kami sebagai selaku CASN atau calon ASN belajar teknik SAR agar nantinya kami mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di lapangan. Mungkin itu, Mas. Seperti itu ya. Balik lagi ke Pak Welcome, bagaimana cara penerapan nilai-nilai harmonis di lingkungan kantor? Menurut saya, Mas, penerapan lingkungan kerja kita ini kan yang sudah kita alami tindakan nyata. Contohnya pada saat kita ini ada kawan kita yang sakit kemarin kan, kita bantuin gitu, Mas, punya inisiatif sendiri, kita kunjungi dia, kita hibur dia. Itu, Mas, saling menjaga komunikasi. Sekian, Mas, itu contohnya. Seperti itu ya, terima kasih Pak. Iya. Nanti akan timbul sendiri harmonisnya, saling bahagia gitu, saling merangkul. Iya Pak. Balik lagi ke Mas Dodi. Ya, Mas. Bagaimana penerapan nilai harmonis itu di lingkungan kantor menurut Bapak? Jadi menurut saya penerapan nilai harmonis dalam lingkungan kantor, ya tentunya kita harus ramah dan peduli terhadap teman sendiri, khususnya kepada Mas Welcome. Kami saling menyapa bro gitu, jadi Ada pilihan khusus ya. iya, jadi Mas. saling terbuka, nggak segan-segan kali. Tidak kaku. Betul, Mas Ferry. Jadi intinya kita harus peduli, ramah, saling membantu. Tentunya harus mengarah kepada hal-hal yang lebih positif. Itu, Mas. Seperti itu ya. Ya, Mas. Menurut Pak Welcome, bagaimana penerapan nilai loyal itu yang bisa ditanamkan sebagai CPNS di instansi Basarnas ini? Loyal ya, Mas. Kita sebagai CPNS ini memang harus benar-benar menjaga nama baik instansi kita, menjaga nama baik mentor kita. Contohnya menjaga nama baik mentor kita itu kita harus tak atur, Mas. Jangan sampai mentor kita malu. Misalnya mentor kita dibuat malu, ya pasti kita juga malu, Mas. Itu secara sederhananya, Mas. Tidak menjelek-jelekkan ya. Ya, tidak menjelek-jelekkan. Iya. Terus contohnya data-data pribadi kita jangan disebar-sebar, Mas. Nanti bisa
jika sawin atau apalah itu. Seperti itu ya Mas. Ya. Menurut Pak Dodi, bagaimana penerapan nilai-nilai adaptif? Kan kita tahu perubahan-perubahan kan sering terjadi gitu. Gimana menurut Pak Dodi? Apalagi di perkembangan zaman ini kan banyak teknologi baru. Dari pandangan saya atau pendapat saya, selama cara pendapat saya dalam nilai-nilai adaptif, yaitu saya berkontribusi dalam setiap perubahan, yaitu perubahan teknologi. Saya selalu berkontribusi jika ada contohnya ada seminar-seminar mengenai perubahan-perubahan, dan juga tentunya mengenai apa yang terbaru dari teknologi, juga dari apa yang terbaru dari masyarakat ini, agar nantinya kami CSN mampu beradaptasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berinovasi secara terus menerus. Ya Mas. Gitu ya. Jadi menurut Bapak gimana sih? Menurut Bapak penting nggak kolaboratif itu pada saat pemberian tugas? Sangat penting sekali Mas. Kolaboratif sangat penting karena untuk memudahkan operasi kita sebagai Basarnas. Jika hanya sendiri-sendiri bisa Mas, kita harus butuh instansi lain, butuh bantuan lain, saling membantu menutupi kelemahan instansi. Begitu juga misalnya TNI membantu apa kelemahan kita, misalnya kita kurang personel, datanglah TNI membantu. Terus kita juga butuh informasi-informasi lah Mas, terutama dari masyarakat, biar kita bisa tahu bagaimana medan sebenarnya, bagaimana situasi kondisi biasanya di situ. Itu Mas menurut saya. Kita juga butuh tentunya potensi besar serta komunitas yang ingin membantu tanpa mengharapkan imbalan itu Mas. Ya berkolaborasi Siap, dengan Mas. relawan TNI Polri itu. Jadi begitu ya. Begitu ya. Sekian hasil dari podcast kami tentang nilai-nilai dasar CASN. Terima kasih.